kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan, kita kembali dapat berkumpul dalam mesbah pagi bersama pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa, dalam keadaan baik. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan, atas kebaikan-Mu yang luar biasa, yang senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang melimpah ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Ajar kami terus untuk
dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa di hari-hari ini. Kami mau ya Tuhan, kami mau tunduk ya Tuhan, kami mau menjadi saksi-Mu, kami mau menjadi berkat di mana saja kami berada. Tuntun kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sembah Dia, ucapkan syukur. Maraya
kita berdoa. Kora basyana karal bata karala basyanda ralaba ralaba karala basyanda ralaba. Ora laba syanda ralaba karala basyanda ralaba ralaba karala basyanda ralaba. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau berkuasa atas hidup kami, Engkau berkuasa atas gereja kami. Datanglah Tuhan, berkuasalah atas kami. Nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pelayanan kami, atas gereja kami. Kami percaya kami akan mengalami terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami, dalam keluarga kami, bahkan gereja kami akan terjadi satu lompatan yang dahsyat, akan terjadi satu penuaian yang besar Tuhan. Tuhan, singkapkan, wahyukan bagi kami agar kami bisa melakukan hal-hal yang dahsyat di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, nyatakan bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mezbah Pagi. Suara saya kedengaran kah? Oke, mantap. Baik, saya bersyukur bisa bersama dengan Bapak Ibu semua. Saya percaya, saya berdoa semuanya ada dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saya bacakan sekali lagi. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, pagi hari ini saya memberikan tema damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pemahaman. Nah, kalau dalam terjemahan lain, segala akal ini berbicara tentang pengertian, pemahaman. Nah, kita pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana damai sejahtera itu bisa melampaui segala akal. Dalam situasi dunia yang kacau balau gitu ya, yang benar-benar gila kata orang-orang muda hari-hari ini, politik yang begitu kacau gitu ya, peperangan di dunia, ada banjir, ada longsor gitu ya. Dalam situasi yang kacau seperti ini, sekarang masih pandemi belum dicabut, berarti masih ada COVID. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita masih memiliki damai sejahtera? Apakah kita masih memiliki kedamaian dalam hati kita hari-hari ini? Nah, pagi hari ini saya berdoa supaya kita memiliki damai sejahtera. Amin. Kita memiliki perdamaian mulai dari diri kita, bahkan dengan Tuhan, bahkan dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam dunia seperti ini, musuh atau iblis coba membawa ketakutan dalam hidup kita. Dia membawa teror dengan situasi-situasi keadaan yang kita lihat tidak menyenangkan gitu ya. Bahkan mungkin dalam keluarga kita, mungkin di dalam kota kita gitu, kita melihat banjir, pray for Bogor gitu ya. Kita melihat sehingga kita takut keluar, nggak ada damai sejahtera. Ada ketakutan yang disebar oleh musuh, oleh iblis. Nah, ini adalah strategi iblis, strategi musuh buat kita, supaya kita kehilangan fokus sama Tuhan. Kita kehilangan fokus untuk Tuhan. Mari pagi hari ini, apapun yang terjadi di situasi-situasi yang kita lihat, baik di kota kita, di keluarga kita, mari kita fokus sama Tuhan. Amin. Kita fokus. Karena saya percaya dengan kita fokus sama Tuhan, kita akan memiliki kabar
yang baik dari Tuhan. Kita akan mengalami kedamaian dari Tuhan. Kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal, yang melampaui segala pikiran kita, di luar kemampuan kita. Hanya di dalam Filipi 4 ayat 7 bahwa di sana berkata damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal atau pengertian akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi hati ini yang bisa memelihara, pikiran ini yang bisa memelihara adalah damai sejahtera dari Allah, bukan dari kita. Kita minta damai sejahtera dari Allah supaya bisa memelihara hati kita, memelihara pikiran kita, memelihara pengertian kita, memelihara pemahaman kita, agar kita bisa tenang dalam hidup kita. Kita bisa enjoy, kita bisa mengalami kebahagiaan dalam Tuhan. Bukan kemampuan, bukan kekuatan kita yang bisa menjaga kita, tetapi dengan damai sejahtera Allah yang bisa menjaga kita. Kita minta supaya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, dari Roh Kudus itu bisa memelihara pikiran, perasaan, hati kita supaya kita terus ada dalam ketenangan dari Tuhan. Haleluya. Nah, ada 3 hal yang saya catat di sini. Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Ada 3 strategi yang saya catat di sini. Yang pertama, strategi apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kedamaian, damai sejahtera, atau perdamaian dalam hidup, mulai dari hidup kita, lingkungan kita, komunitas kita, bahkan di kota, bahkan di bangsa-bangsa. Yang pertama adalah Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, yang bagian B ini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang pertama, strategi yang pertama adalah tetap menyerang, bukan bertahan. Nah, hari-hari ini jangan bertahan Bapak Ibu, tetapi mari kita tetap menyerang. Ya, ingat bahwa doa kita sangat berkuasa. Kita memiliki otoritas yang daripada Tuhan. Di dalam terjemahan lain, di NIV berkata, doa orang benar sangat kuat dan efektif. Artinya tidak ada bandingnya. Doa kita orang benar sangat kuat, sangat powerful, tidak ada bandingnya. Kita memiliki kuasa, kita memiliki otoritas. Jangan bertahan, tapi kita menyerang. Kita menyerang, kita patahkan, kita kalahkan semua musuh-musuh yang menyerang kita. Kita memohon, kita mohon sama Tuhan supaya Tuhan menghilangkan semua serangan-serangan daripada musuh. Bahkan di Matius 6 ayat 13 berkata, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mohon supaya Tuhan melepaskan kita dari yang jahat. Sadari kita punya otoritas, kita punya kuasa, sangat kuat kata firman Tuhan. Artinya tidak ada bandingnya. Sangat powerful, doa kita sangat berkuasa, kita punya otoritas. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita semua, pada saudara-saudara, hati-hati. Ya, hati-hati masuk dalam pertempuran yang tidak perlu. Hati-hati masuk dalam peperangan rohani yang tidak perlu. Ya, nanti karena peperangan rohani itu ada tingkat dasar, tingkat okultisme, ada tingkat strategis. Hati-hati kita masuk dalam peperangan rohani yang tingkat strategis. Ya, hati-hati. Kita memang kita punya kuasa untuk masuk dalam peperangan rohani, tapi hati-hati. Mari kita fokus sama Tuhan. Amin. Jadi yang tidak perlu hindari. Karena ketika kita masuk dalam peperangan atau pertempuran yang melebihi di luar kemampuan kita akan kehilangan damai sejahtera. Untuk apa kita peperangan, masuk dalam pertempuran yang besar, tapi kita kehilangan damai sejahtera, kita berantem gitu ya. Itu apa?
hindari hal-hal yang perlu. Peperangan rohani itu perlu, tapi kita perlu latihan. Amin. Nanti ada pelatihan-pelatihan. Saya percaya di OLP sudah disiapkan, sudah ada kom juga, sudah ada diklat doa. Ikuti dulu ya, hindari pertempuran-pertempuran yang tidak perlu, apalagi pertempuran peperangan strategis yang tingkat tinggi gitu ya. Saya juga melihat ada banyak orang yang masuk dalam peperangan tingkat strategis, tapi di dalamnya mereka berantem. Makanya hati-hati. Saya ingatkan hati-hati, hindari peperangan yang tidak perlu. Kita memang punya kuasa, kita punya otoritas untuk mengalahkan, untuk menghancurkan musuh. Itu pasti. Tapi kita lebih baik memohon supaya Tuhan menghilangkan semua serangan-serangan musuh. Kita mohon sama Tuhan. Dan Matius 6 ayat 13, dalam doa Bapa kami, waktu murid-murid bertanya bagaimana doa yang baik, Tuhan mengajar kepada murid-muridnya, dia lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi yang melepaskan juga adalah Tuhan sendiri. Kita sadari otoritas itu dari Tuhan. Ya, itu yang pertama, bahwa tetap menyerang bukan bertahan ya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar dalam terjemahan NIV, doa orang benar sangat kuat dan efektif. Sangat kuat, tidak ada bandingnya. Efektif. Jadi benar-benar sangat efektif, itu presisi, tepat sasaran. Amin. Kita harus yakin bahwa kita adalah orang benar dan doa kita sangat powerful. Yang kedua, strategi yang kedua apa yang harus kita lakukan adalah pertempuran kita bukan dengan orang lain. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang kedua, pertempuran kita bukan dengan orang lain, pertempuran kita ada di atas. Ya, penting bagi kita untuk tidak menghabiskan waktu. Saya ulangi lagi. Penting untuk kita tidak menghabiskan waktu untuk menyalahkan orang lain, ya. Karena peperangan kita bukan dengan orang lain, apalagi saudara kita, apalagi dengan istri, apalagi dengan suami, apalagi dengan teman-teman di gereja, bukan. Tapi peperangan kita di atas, roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah di udara. Jangan habiskan waktu kita untuk menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Ketika kita melihat ada orang lain yang benar-benar membuat kita kehilangan damai sejahtera, atau kita menyalahkan Tuhan, ambillah waktu untuk menenangkan diri. Ambil waktu untuk menenangkan diri. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Kita bisa mengalami kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Yang terakhir, karena waktu, yang terakhir adalah Matius 18 ayat 12. Strategi yang ketiga adalah yang terakhir, Matius 18 ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Yang terakhir, ada kekuatan dalam kesepakatan. Jadi, mari jangan sendiri Bapak Ibu. Kita sama-sama. Karena di dalam kesepakatan ada 2-3 orang, bahkan lebih. Ini ada 26 orang. Ada kesepakatan. Kita menang. Kita pasti menang. Kita pasti kuat. Ini ada kesepakatan. Kalau ini ada kesepakatan, kita akan mengalami terobosan dalam diri kita. Bapak Ibu, saya mau ingatkan buat kita semua. Kita ada grup, ya. Kita ada grup. Baik grup OLT, family, semua ada grup. Semua ada grup. Kalau saudara sakit, sampaikan di grup. Karena di mana 2 orang, 3 orang bersepakat untuk mendoakan, maka saudara akan sembuh. Ya. Saudara akan sembuh. Mari katakan, jangan malu-malu. Doakan, mari kita doakan sama-sama. Ada kuasa dalam kesepakatan. Semakin banyak orang berdoa buat kita, maka semakin dahsyat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Kita semakin mengalami kesembuhan. Bukan hanya diri kita, tetapi gereja kita akan mengalami satu breakthrough.
breakthrough yang dahsyat. Kita doakan sama-sama. Bangsa kita, kota kita akan mengalami terobosan yang dahsyat ketika kita sama-sama bersepakat untuk berdoa. Disitulah Tuhan hadir. Jadi jangan malu-malu. Kita dibuatkan grup, kalau kita sakit, minta supaya mendukung dalam doa. Jangan malu. Kita doakan gereja, sama-sama kita doakan. Kita doakan kota Bogor, kita sama-sama. Di situ ada kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Ini strategi-strategi. Saya mempraktekkan ini. Dan saya merasakan damai sejahtera. Yang terpenting ketika 3 strategi ini kita lakukan, kita akan mengalami damai sejahtera yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita praktik sama-sama. Semangat di dalam Tuhan. Gaspol. Ya, di dalam Tuhan kita pasti menang bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kami dikuatkan, kami semakin semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Amin. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Oralabaya shandaralabaya ralabaya ralabaya ralaba. Orialabaya shandaralabaya takaralabaya ralaba. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu ya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini mesbah pagi bersama-sama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami diberikan pencerahan Tuhan. Untuk kami Tuhan Yesus terus ya Tuhan Yesus mengandalkan Engkau. Untuk kami terus fokus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kuasa bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengurapi setiap kami semuanya ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan yang mengalami sakit. Tuhan kami berdoa kiranya Engkau Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan Engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau bangkitkan, Engkau kuatkan Tuhan yang lemah ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau memberikan pengharapan yang baru ya Tuhan bagi umat-Mu Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Dan biarlah matanya terus tertuju kepada Tuhan, hatinya terus melekat hanya kepadamu ya Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami terus mau berdoa, berjaga-jaga di dalam Engkau. Tuhan pagi hari ini kami perkatakan lebih baik Tuhan daripada hari yang kemarin ya Tuhan. Kami memberkati setiap keluarga-keluarga gereja-Mu GBI Olympic City, keluarga-keluarga mesbah pagi bersama ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami melepaskan Tuhan Yesus berkat atas setiap suami-suami, atas setiap istri-istri, atas setiap anak-anak, bahkan setiap orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat atas keluarga Tuhan dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Yesus, perlindungan darah anak domba. Tuhan Engkau nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan kami semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepanjang hari ini seluruh aktivitas kami dalam tangan kasih Tuhan. Biar berkat Tuhan, mujizat-Mu Engkau nyatakan atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengurapi anak-anak-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat mesbah pagi bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum melakukan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini, mari arahkan hati kita, angkat tangan kita, terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Roh Kudus, kita terima bersama-sama mulai pagi ini bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang sudah diberkati, mari katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Vin, Alin, Ciu, Pak Meki. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bu Dia, Bu Monik, Pak Binsar. Tuhan Yesus memberkati. Bu Rumanti, Bu Koni, Bu Canjeriska, Ko Irawan, Bu Yuni, Tuhan Yesus memberkati. Bu Debi, Cilia, Pak Ganda, Bu Novi, Elan, Tuhan Yesus memberkati. Bu Siska, Bu Tanti, Tuhan Yesus memberkati. Pak Tarikan, Bu Jenny, Kak Debi, Kak Rio, Bu Dena, Nova, Tuhan Yesus memberkati. Yenti, Kak Apri, Kak Roma, Bu Yulia Katarina, Yanuar, Bu Wilia, Pak Pius. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah sepanjang hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita kasih kekuatan buat teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semangat Tuhan. Semuanya Bapak Ibu, selamat beraktivitas hari ini. Semangat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.